Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua, para subscriber, para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezeki, serta dimudahkan dan dilancarkan dalam menjalankan setiap aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi bersama saya Advokat Bung One di channel kebanggaan kita, channel ASP TV. Di mana di dalam channel ini kita bisa berbagi wawasan pengetahuan seputar permasalahan hukum, berbagi informasi hukum, ataupun juga konten-konten yang lainnya yang mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengulas terkait dengan masalah hukum, khususnya terkait dengan aspek hukum yang terjadi pada suatu kecelakaan lalu lintas. Di mana 2 hari belakangan ini kita sudah mendapatkan informasi atau beredar informasi di berbagai media sosial, media informasi, televisi, dan lain sebagainya tentang adanya kecelakaan yang dialami oleh artis Indonesia yaitu Vanessa Angel beserta suaminya, di mana keduanya meninggal dunia akibat dari adanya kecelakaan tunggal yang dialami pada saat di perjalanan menuju ke suatu daerah di Surabaya kalau tidak salah. Di mana dalam kejadian tersebut keduanya yaitu Vanessa Angel dan juga suaminya meninggal dunia. Nah, oleh karena itu terlebih dahulu kita doakan mudah-mudahan almarhumah dan suaminya diterima iman Islamnya serta diampuni atas segala khilaf dan salahnya, amin ya robbal alamin. Nah, yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini terkait dengan aspek hukumnya. Dalam kecelakaan tunggal ini ada nggak sih tindak pidana yang dapat ditemukan? Kemudian siapa yang dapat berpotensi menjadi tersangka kalau ditemukan adanya tindak pidana berdasarkan penyelidikan, hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Kemudian sanksi pidananya seperti apa? Tertuang dalam peraturan yang mana akan kita ulas selengkapnya di video ini. Namun seperti biasa kami mengajak dan menghimbau kepada Anda semua khususnya para subscriber atau para pemirsa YouTube yang baru berkunjung ke channel ASP TV, silakan untuk subscribe terlebih dahulu agar kami bisa terus mengembangkan channel ASP TV, bisa terus berkontribusi memberikan tambahan wawasan hukum ataupun juga edukasi hukum bagi pemirsa yang membutuhkannya. Oleh karena itu silakan untuk subscribe channel ASP TV. Baik sahabat-sahabatku yang saya hormati dan saya banggakan, langsung pada pokok pembicaraan kita yaitu terkait dengan tragedi ataupun juga musibah kecelakaan yang menimpa artis Indonesia almarhumah Vanessa Angel beserta suaminya yang mengalami kecelakaan tunggal di jalan tol, kalau nggak salah jalan tol Nganjuk ya, arah Jakarta menuju Surabaya. Nah, di dalam kejadian ini atau di dalam peristiwa kecelakaan tunggal ini, apakah ada tindak pidana? Kemudian siapa yang berpotensi menjadi tersangka dalam peristiwa ini? Nah, tentunya pihak kepolisian sudah bekerja, sudah melakukan yang namanya penyelidikan terhadap peristiwa ini, baik itu di tempat kejadian perkara, ya, di jalan tol tersebut, kemudian juga menganalisis ya unit ataupun mobil yang mengalami kecelakaan tersebut, kemudian juga nanti akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ya, khususnya yaitu penumpang yang masih hidup. Di sini ada pengemudi, driver, kemudian juga baby sisternya anaknya Angel ini, Vanessa Angel beserta putra bayi ya, masih kurang lebih 1 tahun lebih, ini selamat alhamdulillah. Nah, nanti akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Nah, berhasil ataupun tidak didapatkan nanti sama polisi siapa nanti yang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kita tidak bisa mendahului penyelidikan ataupun juga nanti penyidikan polisi ya, siapa yang akan menjadi tersangka. Namun kita mendapatkan berbagai informasi ya dari media sosial tentunya. Ini merujuk atau istilahnya
mengerucut kepada salah satu yang berpotensi menjadi tersangka dalam peristiwa kecelakaan tunggal ini, yaitu pengemudi ataupun juga sopir Vanessa Angel ini. Di mana informasi yang kita dapatkan, informasi yang beredar bahwasanya pengemudi ini atau si sopir ini dia mengendarai kendaraan tersebut di atas rata-rata, di atas kecepatannya ya. Kecepatan mobilnya itu di atas rata-rata. Kalau tidak salah itu di atas 100 km per jam. Kemudian selain itu didapatkan juga ada informasi bahwa sopir ini mengantuk. Kemudian juga ada yang menemukan unggahan-unggahan di media sosialnya terkait dengan keadaannya sedang menyetir tetapi dia menggunakan handphone ataupun juga mengupdate mungkin ya status dan lain sebagainya. Ya nanti polisi yang akan melakukan penyelidikan dan tentunya akan bekerja keras untuk menentukan siapa tersangkanya. Nah, kalau misalkan si sopir ini bisa ditetapkan sebagai tersangka, maka sanksi pidananya seperti apa? Nah, baik. Kalau terkait dengan sanksi pidana, memang pengendara ya atau sopir ini dia yang paling berpotensi menjadi tersangka ya apabila si pengendara ataupun pengemudi ini dalam mengemudikan mobilnya nanti ditemukan atau dibuktikan atau dapat dibuktikan bahwa dalam mengendarai mobilnya dia lalai ataupun juga dia menyebabkan kematian bagi orang lain. Jadi setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor kemudian mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan hilangnya nyawa orang lain atau mengakibatkan orang lain meninggal itu dapat dipidana. Nah, terkait dengan aturan pidananya khusus terkait dengan kecelakaan lalu lintas itu dapat dikenakan dengan Undang-Undang LLAJ ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana setiap pengendara kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan di jalan lalu lintas kemudian juga mengakibatkan orang lain meninggal itu dapat dikenakan pasal 310 Undang-Undang LLAJ ini ya, pasal 310 ayat 4, di mana ayat 4 ini kalau kecelakaan tersebut ya mengakibatkan orang meninggal dunia, maka si tersangka tersebut nantinya dapat dikenakan sanksi pidana yaitu pidana penjara maksimal 6 tahun penjara. Kemudian dapat juga ditentukan atau didenda dengan denda kurang lebih 12 jutaan seperti itu. Nah, kemudian selain itu bisa juga dikenakan dengan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang karena kesalahannya, karena kelalaiannya ataupun kealpaannya menyebabkan orang mati, maka dia dapat dipidana dengan pidana penjara yaitu 5 tahun. Nah, terkait dengan kelalaian atau kesalahan dalam mengakibatkan ya orang lain meninggal itu maksudnya seperti apa? Nah, menurut pakar hukum pidana R. Suroso di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya di situ menyebutkan bahwa kelalaian itu bisa diartikan juga ketidakhati-hatian, ya, tidak adanya, ya, fokus, kemudian juga mengakibatkan lalai. Ya, artinya lalai itu tidak hati-hati, tidak cermat, kemudian juga tidak waspada, ya, sehingga menimbulkan orang lain meninggal dunia. Ya, itu disebut dengan kelalaian ataupun juga dalam bahasa hukumnya disebut dengan culpa. Nah, terkait dengan peristiwa ini, kemungkinan besar yang akan menjadi tersangka adalah si pengemudi ataupun pengendara. Karena ini merupakan kecelakaan tunggal dan yang mengemudikan ini juga selamat dan sudah bisa mungkin dimintai keterangan, bahkan nanti bisa ditingkatkan menjadi tahap penyidikan dan ditentukan ya tersangkanya siapa. Jadi itu. Jadi kemungkinannya menurut pengamatan kami ataupun analisis kami, pengemudi ini dapat ditetapkan sebagai tersangka ya, mengacu pada petunjuk-petunjuk, kemudian juga informasi yang beredar, kemudian juga nanti juga ada pengakuan dari dia, keterangan-keterangan dari si pengemudi ini nanti yang akan diberikan kepada pihak kepolisian. Mudah-mudahan pihak kepolisian juga bisa segera mengungkap dan mengusut, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan siapa tersangkanya, kemudian juga nanti bisa diproses hukum. Namun tidak terlepas dari itu, tentunya dari peristiwa ini ada pelajaran yang dapat kita ambil. Pelajarannya tentu di dalam mengendarai ya,
apalagi bagi teman-teman rekan-rekan yang sebagai pengemudi, sebagai driver ataupun juga pengendara kendaraan bermotor, baik itu di jalan raya ataupun juga di jalan tol, tetap kita harus tetap waspada, kita harus tetap fokus, kita tetap harus hati-hati, kita ikuti ya rambu-rambu lalu lintas, kita ikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang. Itu semua untuk keselamatan diri kita, keselamatan penumpang yang kita bawa, dan keselamatan di orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika mengemudi, kalau kita sedang mengantuk, upayakan untuk istirahat terlebih dahulu, kemudian pakailah ya, perangkat-perangkat pengamanan dalam berkendara, kemudian jangan melakukan aktivitas-aktivitas lain pada saat mengemudi yang dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keselamatan dalam berbagai macam aktivitas, termasuk aktivitas kita dalam mengendarai kendaraan bermotor, baik kita sebagai penumpang maupun kita sebagai pengemudi. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Bagi yang memiliki pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya Advokat Bung Odem mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, ayo